terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, kepada para tamu undangan, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, para media, para penulis buku, para perwakilan dari sponsorship di acara talk show peran strategis agen asuransi sekaligus peluncuran buku agen asuransi profesional yang diadakan di Ballroom AAUI pada hari ini 26 Juli 2023. Izinkan saya Azwarini Diah Parwati atau Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Rini lebih gampangnya, akan membuka acara ini dan memandu acara ini hingga jam 12 siang. Semoga Bapak dan Ibu semua berkenan dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan asuransi yang terlibat aktif dan mendukung kegiatan literasi serta edukasi dalam asuransi dalam bentuk penerbitan buku agen asuransi profesional serta talk show tentang peran strategi agen asuransi yang akan diadakan di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan utama penerbitan buku ini untuk meningkatkan kompetensi dan integritas para agen asuransi yang telah ada dan dapat membuka minat masyarakat luas yang ingin menjadi agen asuransi serta memilih bagaimana agen asuransi yang tepat. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang tahu sekalian bahwa agen asuransi adalah merupakan perpanjangan tangan dari para perusahaan asuransi untuk memasarkan produknya, dan kita tahu persis bagaimana penetrasi pasar asuransi Indonesia masih sangat rendah. Sehingga literasi edukasi seperti inilah yang kita harapkan terus konsisten dapat membuat masyarakat lebih paham mengenai keberadaan asuransi dan pentingnya asuransi. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini terselenggara dengan kerjasama yang baik dari para sponsor buku yang terdiri dari 23 sponsor baik perusahaan asuransi, agensi maupun pribadi. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita sama-sama menundukkan kepala memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini dan peluncuran buku ini berjalan dengan baik. Acara doa akan saya pimpin dengan sangat sederhana. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Amin Robbil Alamin. Sebagai warga negara yang baik Bapak dan Ibu sekalian, ini satu lagu yang tidak akan pernah kita bosan, benar? Marilah kita nyanyikan sama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk berdiri menghormati lagu kebangsaan kita semua. Silakan untuk duduk kembali. Izinkan saya menyambut dengan sambutan hangat kepada yang terhormat telah hadir di sini adalah Bapak Gunawan Hadi Jojo selaku tuan rumah penyelenggara dari Itikat Academy. Selamat datang Pak, sehat selalu Pak. Yang terhormat Bapak Jonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat datang Pak Jonieri, selamat pagi Pak.
Yang terhormat Bapak Muhammad Anugrah, Analis Eksekutif Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Pak Angga. Yang terhormat Bapak Budi Herawan selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat pagi Pak Duka. Kalau di market kenalnya Pak Duka. Dan yang terakhir yang terhormat Bapak Indarto Satyo Nugroho dari A3 UI. Selamat pagi Pak. Oke, bersama ini membuka acara rasanya kita perlu dengan beberapa wejangan atau kata sambutan. Kami panggilkan yang terhormat Bapak Gunawan Hadijojo selaku tuan rumah untuk memberikan beberapa dua patah kata sebagai sambutan. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama perkenankanlah kami mengucap terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disebutkan dari otoritas, ada Pak Jonieri, ada Pak Angga, kemudian dari AUI, saya lihat ada Pak Bucel, Pak Ben juga ada ya. Kemudian juga di sini sudah disebutkan namanya kan, ada para pemateri nanti, kemudian juga dari pelaku utamanya nanti Pak Indrato, karena kita akan bicarakan mengenai masalah agensi. Sebetulnya yang harusnya di sini memberikan sambutan adalah Pak Freddy Pilor. Cuman karena dia nanti menjadi moderator, supaya tidak kelihatan menguasai dari depan sampai belakang, saya diminta mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan ini. Seperti kita ketahui ya, Itikat Akademi kan memang bergerak di bidang pendidikan asuransi. Kita memang menjadi bukan hanya mendidik, tapi juga memang sangat concern dengan keberadaan asuransi. Dan salah satu ulah yang dilakukan oleh Pak Freddy adalah mengangkat masalah agen. Kita tahu agen itu semua orang tahu, cuman terus terang kan memang kita banyak melupakan agen. Asuransi ingatnya waktu ngejar produksi aja, baru ingat agen. Kalau urusan yang lain-lain suka agennya ditinggalkan begitu kan. Jadi Pak Freddy dengan inisiatifnya itu berusaha membangkitkan kesadaran kita semua bahwa teman kita ini agen memang ada di sekitar kita dan memang kita perlukan gitu. Asuransi kalau tidak pakai agen juga pasti akan susah, mengalami kesusahan, kesulitan dalam memasarkan produknya. Jadi agen ini adalah perlu ya, ada dan perlu, memang diperlukan gitu kan ya, tapi kita nggak bisa tinggalkan. Walaupun mungkin kalau saya pribadi berpendapat mungkin karena memang agen ini walaupun jumlahnya banyak, tapi memang belum kelihatan ada dulu belum kelihatan asosiasinya begitu ya, baru sekarang kita mulai adakan. Mudah-mudahan dengan demikian agen ini perannya akan lebih kelihatan ya, dan kemudian dengan pembuatan buku ini kita memang mengharapkan supaya kompetensi dan integritas agen juga bisa ditingkatkan. Karena menurut pendapat dari market hal ini yang sering dikomplainkan terhadap agen. Kalau kontribusi produksinya sudah jelas kelihatan gitu kan ya. Cuman kita tinggal melihat yang sudah positif kita pertahankan, yang masih ada perlu ditingkatkan tentu kita akan tingkatkan. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama karena nanti acaranya kelamaan. Pak Jonieri udah mau kabur aja soalnya ya Pak. Ya. Masuk OJK memang sibuk Pak. Tapi saya kira tujuan kita adalah positif untuk membangkitkan semangat agen, peran agen di dalam dunia asuransi dan supaya kita semua juga mengakui kepentingan kehadiran agen di dalam industri kita dan buat teman-teman agen juga supaya bisa meningkatkan diri sendiri supaya juga bisa duduk sejajar dengan pelaku asuransi yang lainnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat menjalankan peluncuran bukunya dan kemudian dengan seminar yang akan dilakukan setelah itu. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi agen itu penting ya Pak ya, selain pemasar yang lain. Oke baik Bapak, terima kasih Pak. Yang ditunggu-tunggu beberapa kata sambutan kami mohon dengan yang terhormat Bapak Jonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan, kiranya bisa berkenan maju ke depan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua.
yang kami hormati Pak Budi, Pak Gunawan, Budi Gunawan, dan Pak Pirlo, Bu Maurin juga, ada Pak Indarto juga, Pak Jerry ya, dan Bapak Ibu yang hadir, terima kasih sudah hadir. Kita ya ini diskusi kongko-kongko tapi berkualitas gitu ya Pak Budi ya. Saya mengapresiasi banget ini inisiatif dari AAUI yang dikomandoi oleh tadi Paduka kata Mbak Ririn. Ini inisiatif yang bagus karena OJK itu Bapak Ibu mungkin saya dengan Pak Budi udah seringlah diskusi ya, Pak Gunawan, thank you juga nih. Ini Itikat Baik Academy ini bagus banget inisiasinya. Bukan ya, bukan Itikat Baik ya, Itikat Academy. Karena ini momentum yang bagus Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah ya bahwa ada Undang-Undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Itu semacam omnibus law lah, kalau orang bule bilang omnibus law, kalau kita P2SK. Yang memang mereform banyak hal, dan itu kita eko lah di OJK dengan melakukan reform di banyak hal. Nanti ya kita udah tahu lah ya, salah satunya reform yang kita buat itu menaikkan ekuitas minimum buat perusahaan asuransi. Pak Budi Herawan selalu bilang itu benar nggak sih tuh, katanya gitu kan. Kami mendengar itulah, kira-kira kita diskusi dengan banyak pihak mengenai is it the right time untuk increasing the equity, the minimum equity misalnya, apa enggak nanti aja, kata Pak Budi kemarin 2 minggu lalu diskusi sama Pak Budi di acara yang mirip ini ya. Kita dengarkan itu, kira-kira gitu. Waktu itu saya bilang sama Pak Budi dan teman-teman yang hadir juga, saya ulangi lagi mungkin sebelum kita diskusi lah mengenai apa agen ini. Dikit, agak lama dikit nggak apa-apa lah ya Pak Pirlo ya. Waktu itu saya bilang, kita itu kan kiblatnya selalu negara maju, kira-kira gitulah ya Bu, Bapak Ibu ya, kayak di mungkin kiblat kita itu mungkin lebih dekat ke Amerika, mungkin karena kita banyak sekolah ke sana, lalu regulasi kita itu sebenarnya ikut Belanda, tapi slow but sure itu agak convert ke regulasinya di Amerika misalnya, apalagi di pasar modal. Saya dulu pengawas pasar modal. Kalau kita lihat, ini saya ulangi karena menarik. Di Amerika itu reform tadi itu terjadi setelah biasanya ada crash dulu. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh. Misalnya tahun 1929 Great Depression, kita tahu lah itu ya, 1930. Lalu dengan crashnya pasar modal, di sana kan kalau pasar modalnya crash, yang lain ikut crash karena duit numpuk di situ. Pemerintah mengeluarkan regulasi. Itu regulasinya tuh Glass-Steagall Act namanya. Kalau Act itu aturannya, undang-undang kira-kira gitu. Yang ngatur, perbankan itu harus diatur secara ketat. Itu 1923. Lalu 2002, kita masih ingat enggak? Itu adanya collapse of Enron, WorldCom, Satyam, segala macam
giant company gitu ya, yang sebelumnya saya masih ingat tuh Enron itu 6 bulan sebelumnya itu laporan keuangannya itu unqualified audit opinion, kira-kira gitu ya, dari KAP-nya waktu itu Anderson. 6 bulan setelah itu collapse dia. Keluarlah regulasi yang waktu itu keren banget, tahun 2000-an ya, 2002, 2001 lah, itu keluar Sarbanes-Oxley Act namanya, yang ngatur harus ada komite audit gitu kan ya Pak ya, independent komisaris gitu. Selalu kayak gitu, crash dulu gitu. Lalu 2008 kita ingat lagi tuh, Bapak Ibu kalau di pasar ingatlah 2008 Amerika krisis, contagion effect-nya ada pasti ke kita, dan rame-rame kita buat juga reform seperti yang dilakukan oleh Amerika waktu itu, ngeluarin Dodd-Frank Act namanya. Nah, ini yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Kita adopsi itu. 2008. Kalau kita lihat jarak krisis yang satu dengan yang lain itu 2003, 2002 ke 2008 dia pendek kan. 2008 sekarang Covid 2023 kira-kira gitu. Hampir banyak yang kolaps. Untung pemerintah cepat ya actionnya, walaupun ya ada juga yang banyaklah yang tumbang, tapi dengan pelajaran tadi pemerintah di masing-masing negara lebih siap kira-kira gitu. Jadi ya tumbang di bailout, kita tahu lah ya, di Amerika misalnya ada beberapa perusahaan yang tumbang, kemudian dibeli JP Morgan, kemudian pemerintah bailout kira-kira gitu. Ini what is the lesson learned? Kira-kira gitu ya buat kita yang memang tadi yang Bu Rini bilang, penetrasi industri asuransi itu di Indonesia tuh masih rendah banget. Sekitar 2021 itu, 2022 itu masih below 2%, Mbak. Artinya kalau kita bandingkan negara seperti Singapura itu 13% kira-kira. Kita masih di bawah Thailand yang sekitar 5%, Malaysia yang sekitar 2%, even kita tuh di bawah Filipina, cuman sekitar 2%, lebih dari 2%, 2,3%. Jauh banget kan kita, saya bingung Singapura in terms of asset, kalau kita lihat industri asuransi itu asetnya di Singapura tuh saya bingung tuh Pak Pirlo. Dia itu asetnya tuh 426 miliar dolar dibanding kita Indonesia yang sekitar 56 miliar dolar. 5 kali 4 kali lipat. Saya bingung itu. Kalau presentasi dibanding jumlah penduduk kita masih oke lah ya kan. Dia jumlah penduduknya kecil, ya dibagi jumlah penduduk, penetration density, is okay lah. Tapi in terms of aset tadi kan nggak bisa dibagi jumlah penduduk. That's real gitu, 4 kali lipatnya. Saya bingung, kadang-kadang mikir, wah artinya this is an opportunity for us. Kira-kira gitu kan Pak, cara mandangnya gitu kan kata Pak Budi. Itu kesempatan buat kita, karena very huge market but still not haven't digarap yet, kira-kira gitu ya, belum kita garap dengan bagus. Nah, ini kalau saya bilang tadi Pak Gunawan juga dalam pengantarnya bilang ini banyak hal yang bisa kita garap di industri ini, karena tadi data tadi nggak bisa kita abaikan. Memang that's the real data for us yang memang harus kita
kita kita apa ya, gali, kita garap dengan baik. Tapi Bapak Ibu tentu pahamlah, ini jagoan-jagoan di industri asuransi ini pahamlah. Kita punya persoalan, kira-kira gitu ya. Kita punya persoalan. Persoalan itu tadi juga sering ngomong sama Pak Budi. Pak Budi ini teman diskusi. Persoalan itu ya it's there, nggak bisa kita avoid. We have to face it and solve that problem, kira-kira gitu. Nah, dan itu nggak bisa sendiri. Regulator nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Tadi Pak Gunawan sudah menyampaikan juga, nggak bisa kita regulator itu sendiri. Dan regulator juga nggak bisa avoid suaranya dari Pak Budi, kira-kira gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, harus ada collaboration, harus ada ownership dari industri. Kalau nggak bisa kita membenahi situasi yang kita paham lah ya, what's going on in the industry. Salah satunya memang peran agen itu ya very crucial. Kata Pak Gunawan tadi, agen ini buat perusahaan asuransi, kalau udah dapet nasabahnya agen suka dilupain. Kira-kira gitu Pak Gunawan ya. Saya sepakat sama Pak Gunawan, ini agen ini ibaratnya ujung tombak lah buat kita. Ujung tombak, karena dia ujung tombak, dialah yang menentukan the quality of produk yang dijual misalnya. Nah, ini persoalan kita itu memang ya banyak, salah satunya ya tadi quality of the product yang dijual itu ya kalau kita mau short sighted kira-kira gitu ya, melihat jangka pendek kita kan mikirnya cash flow aja kira-kira gitu ya Pak. Cash flow dapat di depan, resiko ya pikirin sendiri kira-kira gitu ya Pak Budi ya. Kalau kita begitu cara mikirnya, pasar kita nggak akan tumbuh. Tadi penetrasi kita tuh below 2%. That's the lowest in the Asian. Penduduk yang banyak begini tapi the lowest, kan lucu juga kan, karena memang tadi makanya ini kalau saya Pak Budi dan Bapak Ibu diskusi seperti ini sering-sering Pak. Lalu kalau bisa sih kita syiarkan kira-kira gitu ya ke masyarakat, karena memang di kita itu memang masih belum lah. Makanya tadi Bu Rini bagus banget di depan tadi mengantar bahwa memang acara seperti ini itu bagian dari edukasi bagian dari tapi edukasinya kalau bisa memang di samping kita nih di anggota AAUI, ya masyarakat perlu tahu juga asuransi itu apa sih. Memang saya balik lagi, kalau bank ini kita kan tahu ya Bapak Ibu ya, tingkat literasi dan inklusi kita masih rendah. Tugas kita memang bareng-bareng untuk meningkatkan literasi tadi dan inklusi tadi. Memang rendah kita itu literasinya sekitar 54% kira-kira ya, 50-60%. Artinya memang banyak masyarakat kita di Indonesia itu yang memang taunya, saya suka tuh Pak, kalau ke sosialisasi di daerah misalnya ya, itu surprise saya kemarin itu saya ke NTB. Saya tanya, siapa yang tahu bank? Kira-kira anak-anak SMA sih. Banyak yang nunjuk. Saya tanya lagi, siapa yang tahu pasar modal? Enggak ada yang nunjuk. Siapa yang tahu asuransi? Enggak ada juga yang nunjuk. Ini mengkonfirm bahwa
Satu, literasi kita itu rendah, termasuk inklusinya of course. Kemudian mengkonfirm memang orang lebih tahu bank, kira-kira gitu ya. Inilah persoalan di kita. Bank itu kenapa lebih tahu? Karena dia pernah, ini dia pernah crash di Indonesia 97-98. Dia crash. Jadi orang tahu kan kalau crash gitu kan, kalau pesawat nabrak kan orang tahu, oh Lion misalnya nabrak, kira-kira orang jatuh. Orang tahu. Di kita belum crash nih Pak Budi. Apa harus crash dulu supaya masyarakat tahu? Kira-kira gitu kan? Tentu kan enggak. Inilah Bapak Ibu, in terms of that idea, kita kata banyak orang bijak, lakukanlah reform itu sebelum ada crash. Pada saat crash kita soft landing. Kalaupun kita crash tapi soft landing kita, smooth landingnya. Kalau kita nggak mulai itu, pada saat crash terjadi, itu crash landing jadinya. Itulah makanya kita mencoba tuh Pak Budi nih. Saya selalu sama Pak Budi saya bilang, sama Bapak Ibu juga, reform yang kita buat misalnya meningkatkan modal bagi perusahaan asuransi. Itu kalau enggak kan gimana lah Pak Pirlo, perusahaan asuransi kita kecil-kecil, bagaimana menggarap yang besar-besar. Tapi, nah ini dia, yang kecil-kecil tetap harus hidup, kira-kira gitu. Nah inilah mungkin Bapak Ibu lagi, reform lagi. Ini saya harus ngasih clue-clue reform kita, termasuk nanti reform yang akan kita lakukan untuk agen ya dalam konteks ini. Nanti itu Bapak Ibu kita akan membagi, tapi belum lagi, perusahaan asuransi itu ke dalam 2 kategori kira-kira gitu ya, grouping. Misalnya ini masih belum nih, tapi ini clue lah kira-kira, masih belum diketok lah kira-kira gitu. Karena akan berkaitan dengan agen nantinya. Grup pertama misalnya ya kayak bank lah, grup besar misalnya itu di 2-nya kayak BM 1, 2, 3, 4 kan kalau di bank ya, yang 4 itu lebih gede misalnya. Nah kita mungkin nih, wacananya udah kita diskusikan, nanti perusahaan asuransi kita bagi 2, 1 grup kategori 1 dan 2 misalnya. Apa bedanya? Nah bedanya mungkin nanti kategori 2 boleh menjual produk yang lebih kompleks misalnya. Tapi ini masih wacana, tentu nanti minta pendapat Bapak dan Ibu. Lalu, what is the relation with the agent misalnya? Ada Bapak Ibu. Artinya nanti misalnya nih Bapak Ibu kan perwakilan dari perusahaan misalnya ya, ini harus saya sampaikan. Artinya kalau Bapak Ibu misalnya jadi agen di perusahaan asuransi grup 1, beda dong dengan asuransi grup 2. Nah ini harus dipikirkan. Ya kan? Of course like that kan? Pak Pirlo, agen mau milih yang mana nih? Nanti konsekuensinya kayak gitu. Tapi ini sekali lagi clue, tapi clue yang ya hampir iyalah kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Coba ya kita elaborasi lah, kita explore kondisi itu, otomatis dia akan berpengaruh dengan profesi agen. Dia mau bernaung di mana nanti, di grup 1, di grup 2. Nah ini sebagai konsekuensi dari reform yang kita lakukan. Itu satu. Nah yang kedua nih Bapak Ibu, kita kan udah tahu nih Pak Budi udah tahu lah misalnya sekarang tuh agen itu cukup registered atau
acknowledge oleh asosiasi gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin saya harus sampaikan juga. Jadi itu jadi temuan BPK di kita. Kok asosiasi yang menentukan kira-kira gitu. Mungkin nih Pak Budi ini sekali clue lagi. Mungkin nanti balik lagi seperti yang pertama Pak. Harus tapi agak sedikit in the middle lah kita ambil jalan tengahnya. Kalau dulu memang berizin di kita kira-kira gitu kan Pak. Lalu kita serahkan ke asosiasi. Nanti bukan gara-gara karena temuan BPK itu kita akan balik lagi tapi sedikit soft setelah asosiasi memberi acknowledgement kira-kira gitu. Nanti OJK-nya approve kira-kira gitu Pak nanti. Nah ini ya sebentar lagi mungkin itu akan kita ketok kira-kira gitu Pak. Jadi gara-gara teman BPK kita coba modifikasi lagi tapi tetap asosiasi punya say. Artinya asosiasi memberikan rekomendasi, oh ini agent oke nih, OJK tinggal mengizinkan kira-kira gitu tapi tetap di OJK nanti tapi rekomendasinya dari asosiasi. Mungkin ini Bapak Ibu belum tahu lah ya kalau ini tapi sebentar lagi insya Allah seperti itulah kira-kira aturannya. Itu kalau itu karena temuan BPK sih Pak. Enggak Pak kalau itu. Jadi kita coba membalancing temuan tadi, BPK tadi dengan yang sudah kita lakukan selama ini. Asosiasi itu punya power kan kira-kira gitu. Punya say dengan anggotanya. Nah, ini kolaborasi yang harus kita selalu wujudkan. Nah, satu lagi nih Pak, belum. Saya kalau udah ngomong nih lama dia memang. Satu lagi, mungkin Pak, ini kita rencananya Pak Ogi itu mau launching blueprint peta jalan roadmap industri asuransi, dana pensiun, perusahaan penjaminan, dan perusahaan pembiayaan. Tapi yang pertama akan di launching itu perusahaan asuransi Pak. Kita menargetkan itu bulan Agustus tapi mungkin bisa bergeser karena harus RDK. Saya RDK jadi ingat, saya itu harus RDK. Rapat Dewan Komisioner. Setiap hari Rabu. Jadi saya mohon izin nih ya Pak Budi, Pak Pilo, Pak Gunawan, Bu Maureen dan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini saya boleh langsung keluar ya. Karena saya ada rapat Dewan Komisioner setiap Rabu yang harus saya hadiri. Ini gara-gara Pak Budi saya datang nih. Saya datang tapi ntar saya nyusul RDK-nya. Karena saya suka, karena clue-clue kayak gini kan Bapak perlu ya informasi seperti ini. Blueprint itu nanti kita launching Agustus. Kemarin Pak Ogi bilang saya ngusulin kan, ini blueprint kan sesuatu ya Pak buat kita, bagaimana kita melihat industri kita ini seperti apa ke depan. Saya bilang Pak ini harus kita undang wartawan biar mereka bisa disseminate the information that we are doing the right thing, we doing the on track in the reform of the industry, kira-kira gitu. Pak Ogi bilang bagus tuh. Nanti kita undang juga asosiasi, ketua asosiasi supaya bukan cuman kita yang jawab, tapi asosiasi juga bisa menjawab concernnya wartawan dan punya ownership. Ownership ini yang kita harus punya Pak, Bapak Ibu, ownership terhadap industri yang kita cintai ini, kira-kira gitu ya. Kalau kita nggak punya ownership, kita nggak don't really care about it, kira-kira gitu. Kita ya makanya ini saya teori lagi nih, agency teori misalnya ya bilang if you don't have the ownership itu kita nggak terlalu care sama perusahaan itu. Kita makanya short sighted tadi, pikiran kita jangka pendek yang penting untung, bottom up-nya oke, dapat
uh, bonus dan tantiem gede, and then for the longer term we don't really care. Mindset kita menurut saya harus mencintai industri ini for the longer term menurut saya. What is the strategi kira-kira gitu kan Pak. Ini strateginya itulah yang kita pikirin sama Pak Budi, menaikkan modal dan meningkatkan the quality of the agent. Ini yang dibilang Pak Gunawan, pasti Pak Budi yang akan menyampaikan hal seperti itu juga. Kalau ini yang kita atur juga Pak, nanti masalah agent ini. Nah ini satu lagi nih clue-nya. Agent ini nanti akan ikut seperti profesi lain, dia nggak fit and proper sih Pak. Tapi dia harus mengikuti pendidikan yang berkelanjutan. Nah, ini dalam rangka memang kita kan profesi ya. Ya memang pemain itu hafal dia tikungan di mana, jalannya di mana gitu kan Pak pilot, tapi they have to be updated dengan new regulation misalnya. What's going on in the negara lain misalnya. Yang seperti itu regulasi yang baru, perkembangan baru dia harus di-updated. Nah, ini salah satu yang akan kita atur. Karena Pak Gunawan tadi bilang the quality of the agent itu harus ditingkatkan. Karena kalau enggak yang terjadi sekarang kayak gitulah. Yang penting dijual dulu, kira-kira gitu ya Pak Gunawan ya. Urusan belakangan. Nah, ini menurut saya kalau kita seperti itu, kalau kita menjual ya kita pahamlah itu yang penting. Ya kita atur juga nanti agent harus memberi informasi yang clear dengan nasabah. Nah, ini perlu saya bilang juga karena kalau enggak kasihan kita dengan industri itu. Karena kan industri ini kan industri yang sifatnya jangka panjang. Tadi dengan data tadi kenapa di negara maju waduh perusahaan asuransi itu gila Pak. Kalau dana pensiun di negara maju itu gila. Itu duit yang terkumpul di situ, itu kita tahu lah ya, perusahaan asuransi itu di Amerika, di negara maju, di pasar market yang maju, pasar modal yang maju itu ya kita sebut sophisticated atau institutional investors. You can imagine kalau perusahaan asuransi itu duitnya di pull out dari pasar modal tuh goyang loh. Begitulah besarnya fund yang ditaruh di pasar modal. Kita belum, tapi pasti kita akan ke situ. Dengan data penetrasi density yang rendah tadi, kita perlu banyak kerja keras tadi. Ya bareng-bareng. Maka salah satu inisiasi Pak Pilo tadi itu saya kasih sama Pak Ogi tadi fotonya. Ini bagus Pak. Ya mengeducate masyarakat mengenai peran agen itu juga memperkenalkan industri asuransi. Kira-kira gitu. Saya kalau dibiarin terlalu lama Pak Budi, Bapak Ibu, sorry. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, tapi saya mau dengar ceramah Pak Budi dulu. Sudah ini Pak Budi kan ya? Bisa diatur Pak. Saya mau dengerin Pak Budi, setelah itu saya mohon izin pamit ya Bapak Ibu karena saya harus menghadiri rapat Dewan Komisioner tiap hari Rebu. Saya sudahi dulu karena kalau nggak ada yang ngingetin waktu bisa lama saya nih. Banyak yang mau saya omongin, tapi itu dulu. Saya terima kasih banget Pak Budi dan Pak Gunawan, Pak Pilo, Bu Maurin dan Bapak Ibu sekalian yang udah ngajak saya diskusi pagi-pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joniari mohon tetap ada di atas panggung, Bapak mohon tetap ada di atas panggung. Terima kasih. Yang saya suka dari OJK yang sekarang adalah mendengarkan asosiasi dan lebih ke masyarakat. Terima kasih ya Pak. Sehingga dengan mendengarkan kami setidaknya mendapat masukan lebih banyak bagaimana kita memajukan industri ini lebih maju lagi. Baik, izinkan saya foto berdua Bapak ya, kapan lagi?
Ini salah satu idola saya, mohon dibantu foto. Monggo Pak, jangan jauh-jauh dari saya nggak gigit loh Pak. Terima kasih. Dengan ini saya juga mohon Bapak tetap stay di atas panggung sebentar. Kami mengundang Bapak Andreas Freddy Pilor untuk menyerahkan buku Agen Asuransi Profesional sebagai tanda apresiasi dari Itikat Akademi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas supportnya di acara hari ini. Mohon disebut Pak bukunya apa aja? Pertama, investasi cerdas menuju kekayaan, kemudian dosa unit link, pialang asuransi dan agen asuransi profesional. Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Iya, baik. Sesuai request dari Pak Joniari Special, kali ini didulukan oleh kata sambutan dari Bapak Budi Herawan, selaku Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Silakan Pak Duka Bucel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Jonire, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB. Yang saya hormati Pak Angga, Direktur Eksekutif Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Digital OJK. Bapak Ibu sekalian, Pak Freddy Pilor, Pak Gunawan, para peserta seminar hari ini. Saya tidak banyak berbicara, tapi tadi Pak Joneri sudah mendaulat. Ada beberapa catatan di saya yang memang saat ini kami di asosiasi sedang memperbaiki satu ekosistem, termasuk ekosistem di sini adalah keberadaan agen. Harus kita ketahui bahwa saya membagi kategori agen ini menjadi 3 ya. Satu memang agen yang benar-benar profesional ya. Profesional memang menggeluti bidangnya dari hulu sampai hilir. Yang kedua tentunya kita mengetahui juga di pasar adanya agen yang hanya fungsinya, tugasnya mengeluarkan biaya akuisisi ya. Ini masih ada, mungkin penetrasinya kurang lebih 15% ya. Sedangkan yang terakhir kita tahu agen yang berbentuk badan hukum. Tidak dipungkiri dengan adanya tadi Pak Joneri sampaikan bahwa adanya wacana dan mungkin sudah hampir final peningkatan modal di sektor industri asuransi umum, asuransi jiwa, syariah maupun di penunjangnya termasuk intermediary atau broker. Ini tidak terpungkiri lagi akan terjadi satu delusi di dalam keberadaan dari industri kita untuk menunjang penguatan industri ini. Nah, ini akan bergeser saya pikir dari teman-teman di pialang asuransi yang berbentuk badan hukum akan bergeser kepada agensi yang berbentuk badan hukum. Ini mohon maaf Pak Joneri, biasanya kita ini terlambat di dalam aturan. Prakteknya dulu baru aturannya terbit. Tapi saya sudah mengantisipasi Pak bahwa agen yang berbentuk badan hukum ini tanda kutip ya harus diantisipasi. Enggak semuanya mempunyai moral hazard yang baik dan moral hazard yang buruk. Saya hanya khawatir kejadian-kejadian bisa terulang lagi. Jangan kejadian 3 bulan lalu saya juga sangat menohok teman-teman di Senayan, Komisi 11 mengatakan industri kita maling. Ya, saya pikir itu sangat menohok ya. Itu akibat salah satu ulah dari agen tapi yang kena getahnya kita.
Tapi saya pada waktu itu sampaikan ke teman-teman di DAI juga untuk kita nggak usah counter lah. Kita introspeksi aja. Saya pikir ini introspeksi ke dalam, makanya tadi saya sampaikan, saya mendukung sekali dan juga dalam arti ekosistem ini kita coba perbaiki. Saya komit Pak Joneri di asosiasi membantu regulator untuk memperbaiki satu ekosistem yang lebih kuat dan tentunya governance-nya, tata kelolanya jalan sesuai dengan yang diharapkan. Kembali kepada tadi saya mengantisipasi pergeseran dari perusahaan pialang ke perusahaan agen yang berbentuk badan hukum. Saya khawatir Pak, khawatir sekali karena tidak dipungkiri dengan makin sulitnya kita mendapatkan premi, banyak cara Pak dia kan. Jadi ini yang mungkin harus kita pagerin di awal dengan aturan-aturan karena paling mudah, apalagi kalau nggak ada aturannya, mempilotkan diri di PT lebih susah, tapi dia ada punya tanggung jawab kepada nasabah Pak. Itu yang menjadi concern saya. Kemudian concern yang lainnya mungkin kita harus ketahui apa fungsi daripada agen itu sendiri. Yang pertama tentunya bagaimana dia harus melakukan customer behavior-nya seperti apa, customer satisfaction-nya seperti apa, dan tadi sudah yang terakhir disampaikan Pak Joneri, yaitu bagaimana product knowledge. Ya, product knowledge ini sangat penting. Ya, tadi saya katakan kita sebentar lagi menuju era negara maju. Satu ekosistem yang kuat sangat diperlukan dan tidak dipungkiri mungkin di tahun 2030 agen ini akan ada yang di depan. Ujung tombak kita di depan. Karena saya yakin dengan nature Indonesia yang ribuan pulau, agen ini adalah salah satu channel distribusi yang harus kita acknowledge. Tapi tadi kita harus tahu 3 faktor ini. Bagaimana kita membekali product knowledge, customer behavior, dan customer satisfaction. Perlu. Saya sependapat dengan Pak Joneri bahwa OJK bukan super body. He's not a strong body. Kita mitra. Jadi harapan saya juga semua nggak ada yang super power kok. Semuanya mitra, bahwa regulator dalam hal OJK adalah pembina kami, iya. Ya, saya mohon izin Pak, pembina kami Pak. Karena tanpa regulator kita juga nggak bisa jalan sendiri. Gitu. Tentunya ini yang sangat saya harapkan tadi, komunikasi-komunikasi ini yang bisa berjalan baik. Dan saya terima kasih sekali acara ini juga Pak Joneri mau menghadiri. Saya apresiasi sekali dan saya juga berjanji mungkin lebih sering ya Pak, dengan ngopi, dengan forum yang lebih terbuka, tidak ada hard feeling, kita semua satu kesatuan Pak. Gitu. Hal lain mungkin yang harus saya juga ucapkan terima kasih, dan saya tentunya mohon kesediaan dari regulator di sini, apresiasi dari agen ini yang mendirikan perkumpulan agen asuransi Indonesia dengan inisiatif yang sangat tinggi. Ini harus diapresiasi Pak. Saya pikir nanti saya juga sudah komunikasi dengan ketuanya, bagaimana hal ini bisa dilegalisasi di OJK untuk keberadaannya. Tadi Pak Joneri sampaikan bahwa ada mungkin aturan baru yang akan keluar. Ini challenging juga, saya juga mendapat clue-nya. Tapi kita punya LSP Pak, ya. Tapi saya terima kasih juga diingatkan untuk melakukan pendidikan yang berkesinambungan. Ini memang tugas kami Pak. Mungkin yang lalu agak terlewatkan, tapi menjadi program kerja kami juga, sehingga pembekalan terhadap knowledge insurance itu benar-benar ada Pak. Karena mereka itu on behalf insurance company. This is the important things Pak. Jadi saya terima kasih sekali. Kalau memang ini harus dilakukan endorsement nanti untuk pengesahannya di regulator, saya juga terima kasih juga Pak. Tentunya kami akan sangat-sangat berhati-hati di dalam merekomendasikan kalau ada agen yang memang tidak proper, ya kami akan sampaikan tidak proper. Itu adalah kebetulan misi visi kami juga di asosiasi saat ini. Jadi kami sangat menghindari adanya kemungkinan fraud ke depan, dan tentunya dengan satu dukungan dari regulator. Jadi saya pikir pertemuan pagi ini cukup baik. Ya, saya mohon izin juga Pak Joneri,
untuk next time kita akan undang berkala Pak, dengan topik yang berbeda, dengan teman-teman juga memberikan masukan atau Bapak juga bisa memberikan satu jangan sebagai pembina kami. Mungkin itu Pak, lebih kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Budi Herwan kiranya berkenan tetap di atas panggung. Bapak sehubungan dengan Pak Joni Arye akan segera menghadiri RDK, artinya meninggalkan ruangan. Izinkan kami untuk foto bersama kembali Pak. Kami panggil kembali Bapak Gunawan Harijojo dari Itikat Academy, Bapak Indarto Satyo Nugroho untuk bisa naik ke atas panggung, Bapak Andreas Freddy Pilor untuk bisa naik ke atas panggung, Ibu Maureen Indriati, sesi foto ini akan ada dua, ya. Sesi foto ini akan dua. Yang pertama para beliau ini, yang kedua saya ikutan ya. Kemudian saya panggil kembali juga Bapak Jerry Firnosia.